Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di channel ini. Ketemu lagi bersama Kak Septi. Baik, pada kesempatan kali ini Kak Septi akan mengajarkan tentang unsur-unsur lingkaran. Baik, kita lihat unsur yang pertama. Ini gambar lingkaran sudah ada di depan kita. Nah, gambar lingkarannya sudah ada. Nah, bagian lingkaran ini, bagian tengah lingkaran ini kita buat nih suatu titik, ini pas di tengah ya. Suatu titik, ini namanya titik pusat lingkaran. Nah, ini namanya titik pusat lingkaran yang kita kasih nama dengan titik O. Baik, dari titik O ini, nah, O adalah titik pusat lingkaran. Ya. Dari titik O kita tarik garis lurus ke keliling lingkaran. Garis lurus yang kita tarik ke keliling lingkaran dikasih di sini namanya titik A. Maka garis ini, garis OA ini kita sebut dengan jari jari. Garis lurus OA ini namanya jari jari yang dilambangkan dengan R. Nah, ini dia. Nah, jari-jari itu lambangnya adalah R. Kemudian kita tarik garis satu lagi. Ini garis lurus lagi dari titik pusat ke keliling lingkaran lagi di sini. Nah, misalnya ini kita kasih namanya titik B. Terbentuk lagi dia jari jari. Jadi garis OA dengan OB itu panjangnya sama karena dia merupakan sama-sama jari-jari pada lingkaran yang sama. Nah, kemudian lagi kita tarik garis dari keliling lingkaran, misalnya garisnya ada di sini, ke keliling lingkaran berikutnya melalui titik pusat lingkaran. Kak Septi ulang, kita tarik garis dari keliling lingkaran sini melalui titik pusat lingkaran ke keliling lingkaran berikutnya, ya, maka terbentuklah diameter. Ya, kita kasih namanya tadi di sini ini titik C. Nah, ini titik C. Titik yang di sini namanya titik D. Ya, jadi garis lurus CD, ya, garis lurus CD, garis lurus CD ini namanya diameter. Nah, kemudian kita buat garis lagi. Ini sembarang garis dari keliling lingkaran ke keliling lingkaran berikutnya lagi. Garis lurus juga. Ini misalnya ini kita kasih namanya titik E, ini namanya titik F, ya. Jadi garis lurus EF ini, garis lurus EF itu namanya tali busur. Garis lurus EF namanya tali busur. Kemudian garis lengkung EF, ini dia. Garis lengkung EF yang melengkung ini namanya busur. Nah, Kak Septi ulang, garis lurus EF namanya tali busur, garis lengkung EF namanya busur. Nah, kemudian lagi kalau kita hubungkan titik A ini dengan titik B, garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B itu namanya juga tali busur, sama kayak EF. Nah, kemudian garis lengkung AB ini namanya busur, sama dengan garis lengkung EF. Nah, kemudian
Nah, ini garis yang ditarik nih, kalau kita tarik garis dari titik O tegak lurus ke garis lurus AB ya. Kalau kita tarik garis dari titik O tegak lurus ke garis AB, garis AB itu adalah tali busur ya. Di sini tegak lurus ya, misalkan di sini adalah titik G. Nah, maka garis OG, nah, garis lurus OG itu disebut dengan apotema. Nah, kemudian lagi, nah, garis AB tadi adalah tali busur. Kemudian AB yang lengkung adalah busur. Kemudian daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur disebut dengan tembereng. Nah, tembereng itu ada dua. Yang pertama tembereng minor, yang kedua tembereng mayor. Nanti ada lagi namanya juring. Nah, juga dibagi dua. Namanya juring, yang satu juring minor, yang kedua adalah juring mayor. Baik, kita lihat satu-satu mana yang tembereng minor, mana tembereng mayor, mana yang juring minor, dan mana yang juring mayor. Nah, sekarang Kak Septi buat gambar lagi. Anggap saja gambarnya ini ya seolah-olah betul-betul bulat seperti lingkaran. Ini garis tengah, kita kasih ya titik pusat lingkaran itu namanya titik O. Nah, kemudian tadi kita buat sembarangan garis dari keliling lingkaran ke keliling lingkaran berikutnya lagi. Ini garis lurus, misalnya ini namanya titik A, ini namanya titik B ya. Terbentuk dia garis lurus AB ini adalah tali busur, garis lengkung AB adalah busur. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur ini disebut dengan tembereng. Tembereng ini namanya tembereng minor. Nah, kemudian yang bagian belakangnya ini namanya, nah, ini namanya tembereng mayor. Nah, nampak bedanya kan? Yang minor adalah yang kecil, yang mayor adalah daerah yang bagian besarnya. Nah, kemudian lagi ada istilahnya lagi juring. Kita lihat lagi juring yang mana? Nah, lihat lagi nih lingkarannya seperti itu ya. Ini namanya titik pusat, namanya titik O. Kita buat garis dari titik O ke keliling lingkaran, garis lurus, terbentuk dia jari-jari. Kita kasih namanya titik A. Kemudian kita buat lagi garis lurus ke keliling lingkaran berikutnya. Ini kita kasih namanya titik B. Daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur, inilah yang disebut dengan juring. Yang ini adalah juring minor. Nah, yang bagian belakangnya ini seluruhnya, bagian belakangnya ini, nah ini namanya juring mayor. Nah, nampak bedanya? Yang daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur disebut dengan tembereng. Ini juga tali busur, ini juga busur. Ini tembereng mayor, yang kecilnya adalah tembereng minor. Kemudian ini ya,
daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur disebut dengan juring. Ini juga dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur, namanya juga juring. Tapi yang bagian kecil adalah juring minor, yang bagian besar ini adalah juring mayor. Baik adik-adik, mungkin hanya itu. Oh iya, ada satu lagi. Tadi garis lurus EF namanya tali busur. Garis CD kita sebut dengan diameter. Nah, diameter ini juga merupakan tali busur. Tapi tidak semua tali busur merupakan diameter. Nah, kemudian lagi garis yang dibentuk oleh atau garis yang terbentuk yang kita tarik dari titik pusat lingkaran, garis lurus ya, tegak lurus terhadap tali busur, ini terbentuk garis yang kita kasih dengan nama apotema. Ya, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur disebut dengan tembereng. Daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur disebut dengan juring. Baik adik-adik, untuk pelajaran hari ini tentang unsur-unsur lingkaran yang Kak Septi cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan untuk pelajaran berikutnya semoga adik-adik lebih paham ya. Kak Septi akhiri. Tapi sebelumnya Kak Septi ucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Jangan bosan-bosan ya. Setiap saat Kak Septi akan terus hadir di channel ini. Semoga saja apa yang Kak Septi sampaikan ada manfaatnya untuk adik-adik sekalian. Baik, Kak Septi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.